Halo semua, halo, saya Iva, mahasiswa Magister Psikologi Universitas Negeri Padang. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang sesuatu yang mungkin sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Bisa jadi itu anak-anak ibu dan bapak, bisa juga mungkin adik-adik kita atau tetangga-tetangga di lingkungan. Pernah nggak sih Anda melihat seorang anak kecil yang membagi mainannya kepada teman-temannya? Mengapa ya dia melakukannya? Apakah itu murni karena rasa empatinya atau karena mamanya mengajarkan di rumah bahwa kamu harus berbagi mainan kepada teman? Jadi ketika dia melakukan, sebenarnya bukan karena dia ingin sharing ke teman, tapi karena mama saya berkata saya harus sharing ke teman. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita bayangkan perjalanan dari seorang bayi kecil yang masih imut. Bayi ini ketika baru lahir, dia hanya bisa menangis dan dia belum bisa berbicara, dia belum bisa memahami aturan sederhana. Lalu perlahan dia bertumbuh, belajar merangkak, mulai ngerti aturan-aturan yang sangat sederhana, mulai bisa berbicara, lalu hingga akhirnya dia tumbuh menjadi individu yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Perjalanan bayi ini adalah cerminan dari perkembangan kognitif dan perkembangan moral mereka. Dua hal yang berjalan saling berdampingan, bersamaan dan saling berhubungan. Mari kita lihat dua tabel dari tahap perkembangan kognitif Piaget dan tahap perkembangan moral Kohlberg. Kedua tokoh ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, dalam memahami perkembangan anak. Nah, setiap anak melewati tahapan kognitif yang khas. Menurut Piaget, kemampuan mereka untuk berpikir logis, kemampuan anak-anak untuk berpikir logis itu berkembang seiring jalannya waktu dari tahap konkret hingga tahap abstrak. Nah, kemampuan ini mempengaruhi cara berpikirnya mereka. Mereka yang tadinya hanya mengerti benar salah berdasarkan apa yang orang tua mereka katakan. Jadi contoh, mamanya bilang kalau ada teman harus berbagi ya. Kalau tidak berbagi itu tidak baik. Ya sudah, dia hanya memahami sesederhana itu saja. Mama bilang A. Lalu perlahan perkembangan moralnya itu, perkembangan kognitifnya bertumbuh. Dia jadi memahami konsep abstrak. Jadi ketika mamanya bilang, ketika ada teman berbagi, itu dia memahaminya bukan hanya sekedar karena mama memberitahu, tapi dia juga mulai memahami konsep bahwa kalau saya tidak bagi ke teman, nanti temennya gak ikut main. Kalau saya sedang berada di posisi teman, saya tidak ikut bermain, itu rasanya tidak menyenangkan. Saya sedih, saya merasa diabaikan. Oh, saya tidak ingin teman saya merasakan seperti itu. Maka saya ingin berbagi mainan ini ke teman saya. Pada tahap perkembangan kognitifnya mampu berpikir abstrak, anak ini secara perkembangan moral juga mulai bisa memahami konsep-konsep kebaikan yang lebih universal. Dia memahami konsep keadilan, dia mulai tumbuh rasa empati kepada temannya. Jadi, perkembangan kognitif anak itu sangat penting untuk mengawal perkembangan moralnya. Lalu, strategi apa sih yang orang tua bisa lakukan untuk mendukung perkembangan moral dan kognitif anaknya? Tentu saja ada banyak ya, tapi di sini saya hanya coba menjelaskan 3 hal. Yang pertama, berikan keteladanan positif. Anak itu meniru dari apa sih yang orang tuanya lakukan atau orang-orang dewasa yang orang dewasa lakukan di sekitarnya. Tunjukkan kejujuran, empati, dan rasa saling memahami, saling menghormati di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, diskusikan dilema moral sederhana kepada anak. Contohnya,
Bagaimana ya kalau kita berbagi mainan kepada teman, tapi kalau berbagi mainan kepada teman, nanti kalau mainanmu rusak bagaimana? Atau kalau kamu mau main itu sementara temanmu pegang bagaimana? Atau konsep-konsep moral seperti kalau kamu berbagi kue kepada teman, kue kesukaanmu, kue kamu jadi kebagiannya sedikit. Yang tadinya dapat 1 sekarang jadi setengah. Menurut kamu bagaimana? Lalu berikan apresiasi ketika anak menunjukkan karakter-karakter yang baik. Berikan penguatan sehingga anak tahu bahwa oh, yang saya lakukan ini benar. Saya ingin mengulanginya lagi di keesokan harinya. Oke, jadi yang paling perlu kita pahami bahwa anak belajar dari kita semua orang dewasa di lingkungannya. Apakah kita ini adalah orang tuanya atau mungkin kakaknya, tantenya, kita semua sebagai orang dewasa adalah contoh untuk anak-anak ini. Dan tentu saja orang tuanya punya peran yang lebih penting sebagai keteladanan. Sekian dulu sharing hari ini. Nanti kita sharing lagi tentang tahap perkembangan yang lain. Sampai jumpa. Bye-bye.